Nabi Muhammad dulu kan bilang bahwa kamu rajin-rajin silaturahim, nanti rezekimu akan tambah. Salah satu yang saat ini untuk menjalin silaturahim adalah sosial media. Perumpamaan yang bagus. Konten adalah silaturahim. Silaturahim. Saya pernah juga ditanya sama beberapa vendor, "Kowe gak izin TikTokan wong wis tuwek." Aku izin gak di duit aku. Iya ya. Jadi itu. Mungkin sama tetangga itu nggak terlalu berbaur tapi saya nggak pernah mengganggu gitu loh. Tapi kalau ada tetangga yang kesusahan, saya siap bantu. Orang yang sukses itu bukan orang yang bekerja keras, tapi orang yang beruntung. Berpikir seperti itu berarti sukses berarti cuman keuntungan, Iya, cuman nggak bisa beruntung. diusahain tuh. Iya, ternyata tuh beruntung itu ada rumusnya. Mas berarti kalau ditanya gitu kan ada orang tanya, "Mas berarti rumus FYP itu apa?" gitu. Jawabnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Guayang Pecah Telur dengan tamu spesial kita Pak Kholik. Pak apa Mas iki? Ya. Mas Kholik aja. Ya tengah-tengah boleh Om. Gitu. Oh iya. Om Kholik. Dari Malang. Malang. Jenengan berarti sebutannya apa Mas? Pengusaha Videotron ya atau apa? Ya pengusaha Videotron mungkin lebih bahasa resminya sebenarnya LED screen atau LED display. Pengusaha LED display. Ya betul. Kalau istilah resminya internasional LED display. Kalau orang Indonesia nyebutnya Videotron. Padahal sebenarnya Videotron itu adalah nama perusahaan telekomunikasi dan TV di Kanada. Oh, kayak Sanyo gitu ya mungkin ya. Sanyo, Ciki gitu-gitu yang. Ya, kalau kayak Aqua gitu ya. Asal usulnya. ya biasanya kalau dulunya awal saya kan di event, tahunnya LED namanya. Nah, lalu ada istilah di pertengahan tahun 2012 saya pernah diminta untuk pengadaan bisa nggak eventmu ada Videotron lah. Videotron itu apa? Kita searching. Ternyata LED. Lah itu sebutan itu muncul saya dengar di tahun 2012. Tapi dulunya saya kenalnya LED. LED. Dan itu menjadi berkah sendiri kenapa saya tetap mengambil kata Videotron karena Videotron adalah area jangkauannya Indonesia. Yang nyebutnya cuman di Indonesia ini salah kaprah tapi ya jadi bisa jangkauan kalau kita ambil hashtag Videotron pasti di Indonesia. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. LED malah liar nanti Iya. kemana-mana. Ya kalau LED wah viewsku banyak, nanti iya. banyak orang Meksiko yang lihat juga kan nggak tahu ini. Kalau Videotron pasti orang Indonesia Iya. yang nyebut. Dan yang spesial dari Mas Kholik ini karena viral di TikTok gitu ya Mas ya. Ya pernah viral dulu. Oh, sekarang kan juga sekarang viral nggak sekarang? Ya kadang-kadang viral, kadang-kadang enggak itu. Karena apa? Kalau dulu sering viral kenapa? Kenapa Mas? Karena jarang pekerjaan. Kalau sekarang kenapa jarang viral ya? Karena sibuk pekerjaan. Oh, karena jarang konten. Ya pernah ditanya seperti ini, Mas kenapa kok sudah sering gak ngonten? Oh berarti saya kerja. Ya, harus mengumpulkan portofolio dulu, baru setelah agak senggang baru saya ngonten. Iya. Itulah karena sering jeda-jeda itu mungkin sudah nggak begitu nggak begitu konsisten, akhirnya viewsnya mungkin akan turun. Berarti dikerjakan sendiri ya Mas ya? Masih dikerjakan sendiri, dulu pernah punya tim tapi timnya nggak kuat. Karena terlalu banyak nganggurnya, karena semua konsep masih dari saya. Jadi semua ide, kemudian skripnya dari saya Mas. Ya, berarti itu tim kreatif yang tidak kreatif Mas? Ya karena menunggu perintah gitu kan. Dan mungkin karena pengetahuan tentang Videotron kan nggak semua orang tahu gitu loh. Padahal sebenarnya kita bisa menggali materi dari sesuatu hal yang mereka nggak tahu. Iya, Itu apa baru. sih ini bisa Ya, jadikan terus konten gitu ya? Biasanya seperti ini, apakah LED atau Videotron itu kalau di malam hari itu biasa ganggu pengendara jalan karena silau lah. Itu apakah bisa disetting ke caranya? Ya ternyata bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu sebenarnya kita gali lalu dijadikan konten. Oke. Kebanyakan seperti kalau saya waktu itu ibaratnya idenya kosong baru saya cari komen-komen yang bisa dijadikan Dijawab. konten. Oh, cara nyari idenya dari situ ya. Dari situ, komen-komen. Oh gitu. Dan termasuk Mas, kelebihannya ini sudah sampai kemana-mana ya Mas? Paling jauh kemana? Saya paling jauh itu di Wamena. Wamena. Berjalan di Wamena. Wamena itu? Masuk Papua Pegunungan kalau Wih, salah Papua. dari Malang sampai Papua loh. Ya, jadi perjalanan kalau ke naik pesawat itu dari Surabaya, transit Makassar dulu, kemudian transit Jayapura, baru Jayapura Wamena. Wamena. Itu alatnya dibawa pakai Alatnya apa? dari Surabaya diangkut dari Surabaya diangkut pakai kapal sekitar 1 bulan. Habis dari Jayapura baru diangkat angkut nggak bisa darat harus pakai udara. Iya pakai udara ke Wamena. Orang Papua nggak ada yang pengusaha tron Mas, harus order ke Malang gitu. Videotron belum ada. Belum. Kalau rental sudah ada. Jadi
Yang kebetulan yang beli itu adalah pemilik hotel. Waktu itu ada acara KPU yang debat-debat untuk pilkada kan dari aturan KPU mewajibkan pakai videotron. Oh gitu. Dia mendatangkan dari Jayapura. Ongkos sewanya fantastis karena harus pakai pesawat juga kan di situ. Kemudian dia berpikir bahwa wah hotel ini kalau dibeli atau dipasang videotron permanen di situ mungkin lebih banyak minat dari orang yang mau sewa itu lebih banyak ya, daripada kalau sewa kan di situ nggak ada pengusaha di Wamena itu. Makanya dia inisiatif untuk beli. Sekalian beli akhirnya. Sekali beli ya dipasang permanen di situ. Itu tahunya juga dari TikTok, apa dari mana Mas? Waktu itu ya dari sosial media tahunya. Iya. Awalnya Mas, awalnya gimana nih kok tertarik di dunia videotron atau yang jenengan sebut Ya. LED itu gimana? Asal muasalnya. Asal muasalnya saya tuh dulu kuliah sudah semester 10. Dan semester 10 ini sama orang tua sudah nggak usah. Kamu harus kerja. Kalau mau lulus semester sisanya harus bayar sendiri. Akhirnya ada peluang saya kerja ikut orang Chinese di bidang event organizer. Dan mereka butuh memang orang yang bisa ngedit video untuk ditayangkan di eventnya. Nah kebiasaan orang yang video pasti akan berpikir bahwa dokumentasi. Ternyata video yang saya bikin ini untuk acaranya. Jadi saya bikinnya tuh pra acara. Kayak yang ditampilin waktu event itu ya? Ya bumper opening, Oh, lalu oke. nanti bumper launching dan sebagainya itu. Berarti memang backgroundnya suka ngedit berarti ya? Backgroundnya saya suka ngedit dan kuliah saya di DKV. Oke, cocok lah ya. Cocok, ya masih nyambung gitu. Nah terus di situ baru ternyata tahu kalau ada yang namanya LED itu Oh. di event tersebut. Itu berlanjut sampai tahun 2015. 2015 saya resign, kemudian saya berpikir bahwa kalau saya bisa dengan keahlian ini, saya bisa bantu IO lain juga, nggak harus ke sini. Jadi saya jadi independen lah, freelancer atau vendor, tapi khusus untuk bikin konten-konten yang tayang di LED tersebut. Tapi waktu resign sudah bagus kondisi keuangannya? Nggak bagus. Bagus. Ya Nah, sempat, itu. ya waktu itu saya malah jadi apa ya, pinter dalam menjual gitu. Dalam seller tuh saya pinter sekali. Kan. Jadi ada TV saya jual. Gitu. Kemudian apa kulkas saya jual gitu. Jadi langsung gitu. Langsung jualan Iya, ya? langsung jualan pinter gitu. Pinter itu. Iya. Jadi omset sama dengan untung itu. Iya. Karena barangnya sendiri. Barang sendiri itu Iya, langsung. Dan untuk bertahan hidup karena waktu itu ternyata saya keluar tidak semudah itu. Untuk meyakinkan bahwa orang itu atau waktu itu memang kondisi LED itu masih jarang pemainnya. Dan dianggap bahwa event yang ada LED-nya itu adalah event yang mewah. Waktu itu tahun 2012 menuju 2017 masih dianggap mewah karena harga sewanya mahal. Dan saya juga kalau bikin visualnya juga lumayan lah untuk Fee-nya. fee-nya. Jadi dengan kondisi yang segmented ini kan memang kadang sebulan ada, sebulan berikutnya 3 bulan tidak ada. Gitu. Sebulan ada, 3 bulan nggak ada. Oh, Masnya kok berani resign Mas? Apa yang membuatmu berani untuk Karena resign kondisi waktu itu di keluarga. Jadi saya mementingkan salah satu anak yang barepnya itu speech delay. Nah, speech delay lalu saya izin keluar untuk tiap pagi itu nganter sekolah lalu pulangnya di terapi ya gitu. speak delay-nya Sampai waktu itu TK. Terus sudah SD ya sudah lancar. Jadi sekitar 2 tahun lah saya terapi bolak-balik seperti itu. Baru kerasa kerasa normalnya. Jadi sudah ini sebulan dapat berapanya di tahun kedua. Di tahun 2017 itu baru tahu kerasanya. Kalau setiap 1 bulan itu ada minimal ada 4-5 event lah yang bisa saya pegang untuk pembuatan konten. Jadi konten saya itu bekerja itu tier lapis ketiga. Yang pertama kalau di event yang pertama adalah backdrop. Oke, backdrop. Yang statis yang konvensional itu ya. Iya, Yang kedua, tier kedua itu videotron. Nah, baru saya muncul di situ. Bisa jadi videotron cuma nayangin dari kamera atau dari panitia yang sudah ada yang bikin. Kalau belum ada itu semua baru saya kerja. Nah, itu sampai 2019 peak-peaknya di 2019 Desember sampai saya berangkat ke Singapura juga untuk ngisi event di sana. Berarti ngisi desain ininya. Ya sampai kontennya. berangkat ke Singapura. Wih, berarti terkenal ya Mas ya? Mas itu sudah sampai Singapura? Ya terkenal karena getuk tular lah. Jadi ini sampai mulut ke mulut terus akhirnya berlanjut dan cocok ya udah dipakai.
awalnya juga ke Singapura itu cuma kirim file dulu. Terus ada event yang besar dan mereka nggak sanggup untuk ngoperatori, saya berangkat ke Singapura. Oh memang susah ya mas ngoperatori gitu? Susah kalau yang belum tahu, tapi akhirnya ya itu setelah ketemu, kalau eventmu gede seperti ini aku harus berangkat ya. Nanti yang di rumah kacau maksudnya, pekerjaan yang di Malang gimana? Saya ajari, biar saya kirim file aja, toh harganya sama. Ini berarti masih posisi freelance tadi? Mas? Masih freelance. Berarti maksudnya progresnya positif banget dong. Positif, tiap tahun alhamdulillah 2017 sampai 2019 revenue-nya menaik terus. Baru kejadian di 2020, ya, itu kan pandemi Maret. Terus Maret itu. kenapa dengan pandemi? Dengan pandemi itu ya ibaratnya event kan enggak ada. Kan saya pemasukan di event semua. Nggak ada event. Nggak ada event. Yang punya Videotron aja atau punya LED aja nggak kerja, apalagi saya. Mau tak desain di mana itu tayangan saya, nggak ada. Nggak ada medianya kan? Medianya ya di situ. Terus akhirnya waktu itu berpindah ke apa di 2020? 2020 sempat jualan bebek. Jualan bebek? Iya, jualan bebek goreng lah. Kebetulan saya penyuka bebek goreng. Itu beloknya kok jauh sekali. Jauh, itu bukan lagi bukan masalah keahlian tapi kebutuhan kan harus makan kan itu. Maksudnya itu buka warung gitu atau apa? Ya nggak sampai buka warung sih karena saat itu kan riskan ya karena tidak boleh juga ya. Daya belinya juga orang membatasi untuk ya, pengeluaran. Dikirim-kirim gitu ya. Ya dikirim dari kenal-kenalan ataupun buka online. Secara ekonomi juga turun banget ya? Turun banget dan waktu itu sempat ngambil rumah kok di ACC-nya pas pandemi. Akhirnya ngejual mobil. Sudah ini jadi selama pandemi itu ya punya Vario aja. Dengan anak 4 itu. Anak 4. Waktu itu 5 ya? 5, punya anak 5. Sekarang 6 ya mas ya? Sekarang alhamdulillah 6. Alhamdulillah. Malah pandemi nambah 1 lagi. Ya memang pandemi cocok nambah anak sih. Karena ya kesibukannya banyak di rumah ya kan. Itu tapi bisa terlewati itu ya? Maksudnya dengan apa terlewati masa-masa susah itu? Masa-masa susah ya saya enggak pernah yang istilahnya itu ngerepoti teman. Saya enggak paling suka ngerepoti teman. Apa yang bisa saya usahakan semaksimal mungkin ya tadi itu apa yang ada. Jualan bebek. Kemudian ada juga kita perhiasan atau investasi emas sih kita jual. Ya pinter jualan lah ya waktu itu ya. Jualan waktu itu. Jualan banget. Gitu. Jadi kalau saya seminim mungkin atau sementok-mentok aku nggak mau minjem apa-apa ke teman. Disitulah. Apa sing aku duwe kita usahakan di sini. Berarti artinya kan nggak sampai habis ya? Nggak sampai habis, tapi ya minus lah. Ya ada minusnya juga. Minusnya berarti dari mana kan nggak minjem? Kan dari bank itu kan masih ada itu kan pinjaman rumah itu. Oh iya. Pinjaman rumah. Tiap bulan nyicil juga waktu itu ya berarti ya? Ya sempat ada program keringanan, tapi itu pun di saat varian Delta. Di varian yang Delta parah-parahnya itu. Parah. Jadi waktu itu kalau saya merasakan bahwa COVID itu ada itu di varian Delta. Karena sudah di komunitas kita di event, keluarga-keluarga terdekat event itu sudah ada yang kena. Yang sebelumnya saya ngerasa bahwa ya masih ini jauh gitu masih ya? jauh. Ini masalah COVID atau enggak ada itu 50% percaya atau enggaknya itu. Ternyata waktu di Delta benar-benar di orang terdekat itu tetangga itu ada yang meninggal itu. Iya. Jadi setelah waktu Delta itu aku pikirnya gini, sudah wes aku nggak kerja 2-3 bulan enggak masalah. Yang penting aku hidup. Setelah saya hidup, saya bisa kerja lagi. Jadi aku benar-benar semedi aku di rumah aja. Di rumah aja wes. Wes kalau yang itu yang masalah tanggungan-tanggungan itu bisa dinego. Jadi bisa alhamdulillah bisa terlewati. Dan 2021 akhir bisa bangkit lagi dengan Zoom online yang itu event-event online. Oh, mulai ada event Zoom online itu. Ya, sebenarnya sudah dimulai tahun 2020. Pertengahan sudah ada. Cuman ramenya setelah varian Delta karena digiatkan lagi untuk yang online. Sebelum varian Delta itu masih ada yang istilahnya hybrid. Ya, ada yang kumpul, lalu ada yang online juga. Online gitu. Nah, disitulah untuk kalau kita ngomong Zoom itu apakah bisa meningkatkan strata ekonomi ya enggak, ya cukup buat bertahan. Karena nilainya enggak gede, lalu operasional juga banyak, kayak kita harus pinjam kamera, perlengkapan seperti
ini mixer, lalu green screen, lalu mic dan sebagainya kan kita harus invest juga. Berarti sebagai pembicara Mas, di Zoom itu Sebagai operator, sebagai operatornya. ya yang hostnya lah, hostnya seperti mas-mas di depan gitu. Oh yang handle itu, berarti buka jasa seperti itu gitu Ya, ya? jasa event online. Event on, berarti itu perlu keliling apa bisa di rumah aja sih kalau? Pernah di rumah saja pernah. Jadi ada acara webinar di Kalimantan, acara skup nasional, hostnya di rumah saya. Jadi kayak moderatornya. Bukan ya, bukan moderatornya, ya, Bukan. malah operatornya. Operatornya, iya. Adminnya itu loh Mas. Adminnya. Kan ada Zoom itu ada adminnya itu. Kita nanti ngepin hostnya, kemudian pembicara kita pin, kita masukkan dalam satu frame gitu. Oh, gitu. Merangkap gitu, ternyata enggak ya. Waktu pandemi kayak cukup viral ya, Ya, apa, kegiatan jasa itu. Ya, dan masih ada di saat ini. Seperti itu untuk bukan masalah menghindari COVID ya, tapi kayak pembicaranya nggak bisa datang. Iya sih. Nah, itu nanti ya acara isi materinya lewat Zoom. Dan itu masih sekarang masih berlanjut, Masih berlanjut. jalanin itu juga. Oh enggak, kalau sekarang enggak gitu, karena sudah kalau sekarang udah tak kesampingan, fokus ke benar-benar ke Videotron. Nah, kenalannya sama Videotron. Ya. Nah, itu bi. Oh boleh minum dulu, boleh. Touring Touring ini katanya, untuk kering. Untuk garing. Ya. Untuk garing, oh iya. Iya. Ada event yang sering saya handle tuh acaranya Polres. Dari Polres Malang biasa dia sewa di tempat saya. Walaupun waktu itu saya belum punya barangnya untuk disewa itu belum punya. Lah kok sewa? Gimana berarti? Mereka percaya kalau saya bisa ini. Karena kadang kan orang gini, saya enggak punya barang, sudah berita saya enggak punya barang. Tapi kalau kamu yang handle aman. Oh gitu. iya. Jadi kamu bertanggung jawab ngejob ke orangnya yang punya, lalu kamu jagain barangnya sampai nyala sampai acara selesai. Itu kadang dari beberapa orang masih berpikir seperti itu. Walaupun aku tahu kalau kamu gak punya barang, tapi kamu bisa handle semua. Ada kebutuhan mendadak itu bisa di handle. Kalau nambah sound datangkan. Daripada dari pihak yang punya acara harus sewa kemana karena kan kadang nggak kenal ataupun nggak percaya ke Malah ini nanti bagus enggak, ya. ketipu gitu ya, Ya, kadang-kadang kalau seperti itu barangnya nggak bagus atau apa lah. Nanti jadi masalah di situ. Makanya saya dipercaya untuk itu. Tiap hampir kegiatan untuk acara Kapolda, acara Polri, kalau ada butuh koordinasi memakai Zoom dan wajib pakai Videotron waktu itu. Pakai LED karena untuk layar besar gitu. Nah, bolak-balik sewa. Kapolresnya inisiatif untuk masang di aulanya. Oh jadi beli. Waktu itu ditantang, waduh saya nggak berani, saya belum bisa. Ya wes saya tanya orang Jakarta aja, harganya lumayan waktu itu di 200 juta pasangnya. berapa meter itu 200 juta itu? 8 meter persegi. Oh, mahal ya memang ya. Terlalu. Mahal, waktu itu masih mahal. Terus bisa nggak kamu, nggak usah dibawanya, disamakan aja nggak apa-apa. Yang penting ada kamu nanti yang jaga ini, ada apa-apa, garasi ini kasih yang lama. Biar nanti kalau ada apa-apa kamu bisa backup. Ya udah, saya coba cari referensi, ibaratnya referensi maksudnya ngesup lah. Maksudnya gitu ya, Pak. vendor lain. Saya ada ketemu orang Surabaya itu untuk saya masang di situ. Udah, saya dapat video-videonya, cara masang seperti apa, gini. Tapi belum punya pikiran kalau saya nanti buka ini, masih belum. Cuman tak koleksi aja videonya gini. Udah selesai, udah serah terima, udah lunas semua, udah dapat untung walaupun nggak sebanyak itu kan. Jadi kan kita ngambil marginnya ada yang tipis-tipis, yang penting tembus itu. Udah. Oke, setelah itu di bulan Februari, April itu baru pas waktu puasa. Kan pekerjaan kalau puasa event kan turun. Ya. Nganggur, iseng-iseng diedit, saya posting, lah kok viral. Itu video pertama kali ya? Video pertama di TikTok. Yang sebelumnya ya aku cuman konten-konten sama anak-anak main kemana, terus makan di mana, kayak gitu, untuk konten keluarga aja. Kalau yang di TikTok, kalau yang di IG memang untuk usaha. Nah, lalu FYP, wah banyak yang tanya, saya komen, banyak yang DM saya balas, banyak yang WA saya balas sampai sahur. Sampai sahur istri saya tuh suruh mijitin tengkuk saya ini karena udah pegel. Waktu itu karena
Karena memang prinsip kerja saya kalau ada yang tanya harus segera saya jawab, fast respon. Itu sampai sekarang. Tapi sudah saya pilah-pilah ya. Udah tahu. Ya remuk Mas. Iya, Kalau yang gitu. komen di di Semua TikTok dan DM semua dibalasin direspon. ya remuk gitu ya. Itu Iya. konten apa Mas pertama? Ingat nggak? Yang pertama di Polres itu. Jadi tentang cara kerjanya gitu. Cara masih hard selling banget waktu itu. Jadi Oh. ini Videotron, kualitasnya seperti ini, lalu ukuran seperti ini. Kalau mau butuh ke tempat saya, hubungi saya gitu. Ya masih waktu itu masih hard selling banget dan itu FYP karena FYP. belum ada. Waktu itu memang belum ada yang mau blow up seperti itu. Oh, padahal hard selling aja bisa sampai Di viral. 2021 ya. 2022. Dua-dua memang 2022. sangat sedikit Mas. TikTok Iya. masih sangat jarang yang bermain. Nggak seperti sekarang ya, semua orang punya TikTok. Betul. Terus akhirnya banyak yang tanya. Pertanyaan pun nggak bisa saya jawab langsung karena saya pengetahuannya minim. Ya saya cari referensi, cari tanya yang vendor yang dulu atau pemain-pemain yang sudah tahu ataupun cari di internet. Habis itu saya jawab. Terus ya dari situlah kok ini tak tekuni aja gimana yang ini mumpung gitu loh. Mulai kepikiran itu setelah Setelah dari TikTok yang pasti FYP. setelah itu. berapa hari setelah FYP? Atau Setelah langsung? Lebaran. Oh setelah Lebaran. Ya setelah Lebaran itu ada masalah lagi sebenarnya. Jadi rumah saya yang di Magelang itu kan saya aslinya Magelang. Magelang, iya. Nah, dijual sama bapak karena ada masalah. Dan kok ini kudu bangkit iki. Terus bapak kan tak boyong ke Malang akhirnya. Oh. Tak boyong ke Malang, udah Pak tinggal sini aja. Nggak usah dipikir masa rumah itu. Ya walaupun waktu itu belum punya pegangan yang kuat untuk bisa ini. Untuk bisa menghidupi, memboyong itu ya. Memboyong itu. Tapi pede karena kekuatan di sosmed itu lumayan kalau untuk saat ini. Kalau boleh saya menganalogikan tuh kalau Nabi Muhammad dulu kan bilang bahwa kamu rajin-rajin silaturahim. Nanti rezekimu akan tambah. Tambah, betul. Nah, salah satu yang saat ini untuk menjalin silaturahim adalah sosial media. Oh iya iya. Perumpamaan yang bagus. Konten adalah silaturahim. Silaturahim. Karena orang itu akan merasa dekat dengan kita walaupun belum kenal. Iya betul betul. Iya sepakat sih Mas. Iya. Jadi orang tahu kalau silaturahim mungkin dulu apa? Mungkin ya kita berkunjung terus bercerita. Sekarang kamu apa? Sekarang aku dagang unta mungkin. Wah, aku butuh unta neng Ke tempatmu. Nah, itu kan mungkin disitulah nyambung rezekinya mungkin di situ. Ataupun rezeki yang lain mungkin rezeki secara kesehatan ataupun yang lain itu kan berbeda lagi. Tapi saya menganalogikan seperti itu. Untuk saat ini cara menyambung silaturahim yang Mudah ya pakai dan efektif sosial media. Iya ini aku baru kepikiran sekarang tentang itu. Ternyata main blowing ya. Iya. Bisa dipakai buat ibadah juga ternyata bikin konten itu ibadah karena bisa masuk silaturahim kalau diniati kayak gitu Iya ya. iya. Pokok gatuk ya Mas. tapi ya gak kepikiran bener, sih bener. sebenarnya. Kalau ternyata bisa dilihat dari sudut pandang itu. Berarti baru setelah itu fokus akhirnya. Akhirnya fokusnya pun tetap belum punya strategi. Jadi masih asal sekedar kita bikin konten. Tapi sudah ada orang yang mau beli atau sewa Mas? Sudah waktu itu setelah FYP itu sehari itu kalau bikin penawaran minimal 3 penawaran yang keluar yang saya buat. Jadi ya gimana ya, orang tanya langsung saya tanggapi, dulu itu. Kalau untuk sekarang ini mulai tahun 2024 ada yang tanya sudah saya detailkan kebutuhannya berapa meter, lokasi di mana, kota mana. Sudah itu habis itu saya bilang nanti sore atau nanti malam saya kasih RAB-nya. Oke, kalau dia sore atau malam nanya berarti ini serius, baru saya bikinkan. Tapi kalau enggak ya sudah. Berarti dia cuma tanya-tanya doang. Tanya-tanya doang. Kalau dulu wah semua langsung dikirim. blas gitu. Capek berarti Mas, semua dibuatin ya? Capek itu. Dan waktu itu aku saya masih kadang nerima job event untuk yang bikin visual desain tuh. itunya. Dan waktu itu pegawai saya baru satu yang backup ini. Yang satu bikin visual tetap, yang satunya freelance. Akhirnya setelah kalau saya ngedit video, habis itu sama ngedit Word, sudah amburadul gitu. Akhirnya nggak fokus. Saya nambah pegawai lagi untuk yang visual ini, sekarang 3 orang. Jadi saya pure untuk visual sudah saya lepas. Jadi saya nggak pegang laptop saya itu sekarang isinya ya yang sering dibuka Excel.
Penawaran. Penawaran. RAB, RAB. Kalau dulu editing ya. Ya Adobe Premiere atau After Effects gitu. Sekarang sudah Adobe itu sudah saya delete semua. Delete, ya. Di uninstall. Uninstall ya. Mas berarti kalau ditanya gitu kan ada orang tanya, Mas berarti rumus FYP itu apa gitu, jawabnya gimana? Tiap tahun beda-beda ya. Tiap tahun beda-beda. Beda. Untuk saat ini kan tetap main di retensi ya, tetap di mana kita video atau konten kita ini dilihat sampai utuh. Nah sekarang ini ya pinter-pinter main di hook, kemudian bangun biar orang tuh selalu awet lihat video kita gitu. Disitulah sekarang tantangannya di situ. Tapi kalau menurut saya ada sisi baiknya, views kita itu sedikit. Ternyata kalau dulu saya lihat di TikTok itu semua disebar. Jadi kamu tertarik dengan Videotron, enggak kasih lihat semua. Jadi viewsnya kelihatan tinggi karena disebar. Kalau yang sekarang ini orang yang berminat di Videotron atau yang di dunia yang kita main itu yang langsung disebar ke situ. Jadi viewsnya angkanya sedikit tapi listnya tetap banyak. Tersegmen gitu Tersegmen betul. Dan untuk saat ini tahun 2024 sekarang 2025. Iya, tahun 2025. Kalau tahun lalu itu sekitar 400 RAB yang saya keluarkan. 400 dalam setahun. RAB itu? Ya penawaran tadi. Oke. Saya nyebutnya lebih suka RAB. Karena saya nggak pernah menawarkan. Oh gitu ya. Jadi ini nanti tak ceritakan kenapa saya nggak pernah menawarkan tadi. Lah RAB. Untuk Mei ini sudah 300-an RAB. Hampir terpenuhi ya? Hampir terpenuhi. Selama hampir sama dengan tahun lalu. Tahun lalu. Padahal baru setengah tahun. Padahal viewsnya jauh lebih dikit. Oh. Gitu. Nah kenapa saya nggak suka menyebut penawaran? Karena dalam bisnis saya nggak pernah nawari ke orang. Nggak pernah nawari. Sebutannya apa? Jadi misalkan gini, saya ketemu teman atau semua orang. Ini loh, saya punya Videotron. Saya punya jasa pemasangan atau rental. Kalau ada event atau butuh Videotron ke tempat saya. Saya nggak pernah seperti itu dalam bisnis. Walaupun teman dekat, walaupun teman saya itu kerja di pemerintahan. Walaupun nggak pernah saya menawarkan. Kenapa? Memang apa ada pantangan atau? Enggak, karena mental saya nggak bisa seperti itu. Karena di saat saya ditawari misalkan mobil, saya itu nggak butuh tapi tawari mobil. Saya ngerasa nggak enak itu. Nah, begitu juga saya terapkan. Misal ada teman saya nggak butuh Videotron, saya tawari Videotron, ngerasa nggak enak juga. Gitu loh. Ya, kok. Tapi ternyata ya enggak gitu. Nah, akhirnya saya bikin itu di sosial media ini. Akhirnya aku bisa mengakali seperti itu karena saya nggak nawarkan ke orang. Jadi otomatis yang masuk ke saya itu adalah semua orang yang butuh, bukan suatu hal yang saya tawarkan. Jadi lebih tepat sasaran nanti. Ya, terus makanya saya lebih nyebut RAB. Kalau penawaran aku nggak nawari kok. RAB singkatannya apa? Rencana anggaran belanja. Oh, berarti sudah kalau orang tanya baru dikirim RAB gitu. Ya, gitu. Berarti orang tanya karena dia butuh. Atau kepo gitu ya? Nah, kita nggak tahu, makanya saya kasih waktu yang filter jeda tadi. itu. Ya, nanti kalau dia tanya lagi berarti ini butuh. Entah itu nanti cuma sebagai pembanding, ya nanti nggak tahu. Tapi kalau memang sudah minat, pasti saya diundang untuk presentasi. Untuk presentasi ataupun sekedar Zoom meeting nanti biar menjelaskan kenapa harganya sekian. Nah, gitu. Di antara 400 RAB yang di tahun 2024 Mas, yang closing sampai berapa persen? 25 project berarti sekitar 5% lebih ya. 5% lebih. Ya setahun 25 project ya? Ya 25 project. Masih enggak banyak gitu, tapi nilainya gede-gede ya? Iya, saya ngambil yang gede-gede aja. Ini boleh dibocorin nggak sampai berapa project-project yang ditanganin? Sekitar 320 meter yang saya pasang khusus untuk pembelian. 320 meter persegi yang saya pasang. Kalau rupiahnya di kisaran berapa itu? Hampir 7M. Itu satu proyek ya? Bukan. Enggak, itu total setahun tadi. Project, total setahun yang dikerjakan 700. Dan itu pembelian? Pembelian. Yang visual sama itu enggak saya itu. Belum sewa. Belum sewa dan juga yang lain. Belum sewa dan kaya berarti sampean ya Mas ya? Tidak, masih ada yang lebih kaya. Saya biasa aja. Kalau untuk tahun ini sampai Mei sudah 280 meter. Oh, hampir mendekati. Padahal masih Mei. Dan masih ada proyek, biasanya kalau untuk proyek pengadaan seperti itu paling banter di semester kedua.
Oh, berarti ada potensi yang semester 2 ini lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Itu pengalaman 3 tahunan saya seperti itu. Siap. Nanti kalau ada yang dari pecah telur ya komisi lah ya berarti ya. Aman. Tapi saya enggak menawar. Oh iya nggak menawarkan. Oh, sungkan deh. yang nggak menawarkan kan Mas Solih. Oh, iya. Yang nawarin pecah telur. Oke, bercanda. Kalau Mas, kalau orderan paling gede satu project itu sampai berapa meter? 96 meter. 96 meter. Ya, di tahun 2023 ada proyek di Tambang. Itu 4 titik, satu titiknya 24 meter. Gede loh Mas 24 meter itu ya. Besar, iya. 20 meter itu 6 kali 4. Biasa standar untuk dipasang di alun-alun atau di mana Ya kan yang gitu. gede-gede itu kan ya. Ya, itu 6 kali 4, 96 meter totalnya. Projectnya nilainya berapa? Kalau boleh tahu. 3,4. Wah, gede 3 miliar lebih. Dan itu proyek kita kerjakan dalam waktu 1 tahun lebih gitu. Lama ya? Lama karena ya saya kan minim pengalaman juga di area tambang. Ternyata tidak bisa lembur, kemudian kalau hujan harus berhenti. Jadi K3-nya ketat lah di situ. Proses-proses. Jadi Memang yang requestnya lama. dari sana berarti? Ya memang di tambang seperti itu. Beda kalau kita di tempat lain yang pekerjaan bisa lembur. Kemudian kalau gerimis pun tetap bisa kerja kayak gitu. Kalau standarnya misal Mas, kayak pengerjaan yang gede itu berapa hari? Kalau yang standar di 3 minggu sebenarnya selesai. 1 titik ya, 1 titik 3 minggu. 1 titik. Kalau tadi 4 titik ya berarti sekitar 2,5 bulan lah, 2,5 bulan atau 3 bulan, maksimal 3 bulan selesai. Yang lama itu konstruksinya itu hampir setahun di situ. Konstruksinya kayak bajanya, Iya, kita ngecor, lalu bikin tempat LED-nya Iya, intinya iya, kan? itu yang lama. Waktu pemasangan 1 titiknya cuma 3 hari. Berarti ya kayak jenengan ya ngecori barang ya Mas ya? Iya, semua. Semuanya, Strukturnya juga. struktur. Sama kelistrikan juga. Semuanya, berarti kayak bangun konstruksi apa berarti ya sebetulnya? Ya, Jadi sipilnya itu. Yang paling Sipil berarti kan? menantang yang di situ tuh Mas, di tambang. Tambang paling menantang di situ. Yang paling, dan itu malah di awal-awal. Itu 2023 pertengahan, 2023 pertengahan. Kalau alur kerja dengan klien itu Mas, itu apakah nanti dibayar lunas di awal atau harus nalangi dulu apa gimana kalau biasanya Iya. punyanya Mas Kolik? Kalau waktu 2023 dulu kan saya bangun masih ya beberapa orang kan enggak tahu, mungkin sih masih sekedar belum seperti saat ini ya. Masih bangun. Masih bangun kan ya. Jadi saya juga hati-hati milih klien. Jadi saya harus DP dulu waktu itu. Oke. Sekitar 50%. Karena nilainya kan lumayan. Gede banget Mas. 50%. Dan modal saya enggak segede itu 50%. Jadi waktu itu kenapa 2023 sebenarnya proyek saya sedikit. Cuman 12 proyek di 2023. 12. Karena saya datangin dari luar negeri kan. Impor sendiri. Impor sendiri. Itu sekitar 2 bulan baru nyampe. Jadi si usernya harus nunggu gitu. Jadi misal ada deal project itu datangkan aja 2 bulan ya? Ya 2 bulan. Dan itu kita kok kebetulan ya memang custom. Jadi nggak ada yang jualan di marketplace di Indonesia yang model seperti itu. Jadi ada yang bermain lengkung, sudut. Waktu itu memang belum ada orang yang nyetok. Jadi saya harus pesan ke pabrikan, diproduksi dulu baru dikirim. Dari mana Mas? Dari Cina. Oh, Dari Cina ya. Terus akhirnya ya karena kelamaan nunggu itulah jadi proyek saya enggak begitu banyak. Ya kalau saat ini dirubah ada temen yang selaku sekarang supplier yang siap support, jadi dia nyetok karena tapi dia bukan pemain ya, jadi bukan pemain project, dia memang akhirnya jualan ecer, jualan ecer, dia ngelayani beberapa orang seperti saya juga ada, cuman lah ini disupport sama teman saya, sebenarnya nggak teman sih, jadi saya lebih suka itu pekerjaan atau kita bisnis dimulai bukan dari teman atau dari saudara. Tapi dari pekerjaan akhirnya jadi teman. Nah, itu lebih awet biasanya. Lebih awet ya. Jadi saya kenal dia karena pekerjaan itu akhirnya sekarang jadi kayak teman. Nah terus kalau sekarang pekerjaan mau DP 0 yang penting ada SPK resmi berangkat. Berani. Dan itu langsung 3 hari setelah SPK keluar langsung berangkat kita. Yang penting barang sampai lokasi material onset dibayar nanti. 30% atau 50% nanti serah terima baru pelunasan.
Berarti harus pakai modal sendiri dulu waktu pengadaannya. Kalau tahun 2023 ya sebagian kalau udah- sekarang temen tadi. Teman tadi sekarang ya. dari Jadi ibaratnya dapat pinjamannya dari situ. ya Bawa dulu nanti bayar. itu 2024 ya. 2025 sudah saya bayar karena sungkan. Oh, 2025 uangnya sudah banyak. Daripada di rekening mending untuk bayar. Iya. Daripada muter-muter gak jelas ya langsung tak 2026 bayar. bisa jadi punya toko gitu. Toko sebelah. Tapi selama ada temennya kan mending diputar di tempat yang lain ya. Ya betul. Kalau yang proyek sewa sama proyek penjualan lebih banyak, porsinya lebih besar mana sekarang, Mas? Kalau sekarang ini lebih banyak di penjualan. Penjualan ya, Mas? Iya, karena di daerah Jawa Timur terutama, mungkin yang teman-teman belum tahu bahwa persewaan Videotron paling murah se-Indonesia itu ada di Jawa Timur. Oke. Ya, karena sudah banyaknya sekali vendor-vendor yang punya usaha seperti itu, lalu juga karena dia vendor-vendor yang pemain itu kadang gini. Kalau dulu ya per meter berapa? Harga per meter 500.000 ataupun 750.000. Sekarang enggak. Mas saya mau sewa ukuran sekian kali sekian. Budgetmu piro? Sudah gitu mainnya. Oh gitu. Sudah main budget. Jadi persaingan banyak, lalu banting-banting harga itu sudah banyak untuk persewaan. Nah terutama kalau yang sekarang, tapi kenapa saya jualnya tetap masih di angka yang lumayan lah. Untuk end user saya di 500. Di 500.000 per meter di end user. Itu kita tetap jaga karena saya nggak mengandalkan beberapa reseller. Karena saya dapat langsung end user. Di bermain sosmed itu kan orang tahu akhirnya langsung gitu. Kalau reseller itu semacam misalkan ini ada orang sound ditanya sama yang punya acara, Mas kalian sak Videotron nih gitu. Akhirnya orang sound ke saya, kan itu harga reseller. Dari itu kadang ditekan. Dari user yuk budgetnya 400 ya. Kan kita harus ngeduknya lagi biar si seorang sound itu punya dapat itu kan itu. Lah akhirnya kita nggak tahu budgetnya berapa kan nggak tahu juga. Nah, strateginya yang jenengan terapkan apa? Biar FYP atau biar terus, atau strategi apa yang jenengan maksud tadi? Strategi konten atau strategi bisnis? Kalau yang sekarang ini saya membangun bahwa menaikkan lagi bahwa Videotron ini suatu hal yang segmented, tetap yang segmented. Ada beberapa konten kreator yang pemain-pemain seperti saya bangun bahwa Videotron itu murah. Oh, brand image-nya itu Brand ya. image dimurahkan gitu. Dimurahkan. Nah, kalau itu jadi bumerang nantinya ke belakangnya. Dan sekarang ini untuk kita kenapa mahal karena kita mulai impornya resmi. Jadi memang faktur bisa keluar, kemudian dari faktur dari kita ada, misalkan nanti dari pembeli juga bayar pajaknya juga itu bisa ada semua. Jadi kenapa kita mahal karena untuk perpajakan nantinya. Nah, kalau kita bangun image-nya saya sendiri ini tak murahkan, nanti jadi bumerang ke legasinya saya. Kalau harga Videotron sudah murah dan harga ataupun nilai jual angka nilai uang itu kan turun terus. Iya. Nanti penerus saya itu dapat apa gitu. Nah, untuk bangun image itu memang harus agak rodok sombong didik memang. Jadi pekerjaan-pekerjaan saya tampilkan di konten itu selalu yang gede-gede, yang kecil-kecil nggak saya tampilkan. Bukan berarti meremehkan, enggak, cuman untuk membangun di bisnis saya kesan image-nya itu yang untuk eksklusif gitu ya. Oke, Mas, kan mahal, tapi realitanya juga banyak yang pesen gitu loh. Makanya itu. Apa yang menjadi value selain itu tadi ya, yang menjadi value-mu itu apa? Ya, karena ini value saya ini sebenarnya di after sale. Jadi after sale-nya saya itu tak panjangin. Dan saya jamin fast respon. Dan itu semua ada komplain-komplain, enggak bakal masuk langsung ke anak buah, tapi ke saya. Langsung ke saya. Jadi nomor-nomor kalau misalkan ya, mungkin user-user saya ada yang tanya nomor ke tim yang pasang. Silakan, tapi kalau ada responnya dari tim saya ya itu kesalahan mereka sendiri. Kalau Anda respon maksudnya ada trouble lalu hubungi saya langsung pasti fast respon. Pernah kejadian miss-nya itu di Bali. Ada klien saya punya toko tas, dia lapor kalau video saya ada trouble. Video yang trouble itu wajar.
Ya nggak wajar tuh kalau udah trouble dibiarin saja sama vendornya. Karena itu Videotron nggak kayak TV ini pada umumnya ya. TV Ya, kan ya. kita unboxing langsung bisa Bisa dipakai. dipasang, betul. Kalau itu perlu ada sambung-sambung kabel ataupun perakitan, ada sentuhan tangan manusia lagi. Jadi ada trouble itu pasti ada nantinya ke belakangnya. Nah tinggal dari vendor yang masang itu komponen-komponennya sudah sesuai pabrikan atau enggak, atau dia ngakali lah, itu yang akhirnya jadi Videotron itu awet atau enggak. Nah, yang di Bali itu ada yang trouble korosi, jadi korosi karena korosi itu apa? Korosi karena tempatnya lembab atau apa gitu, atau kena panas yang terlalu ekstrim ya, itu ya bisa karena cuaca lah, itu korosi. Direspon, saya ngomong ke anak buah saya, tolong dikomunikasikan dengan tim di sana gimana. Sudah direspon bahwa suruh ganti, spare part kan sudah kita sediakan, suruh ganti. Lah ternyata si anak buah mereka enggak ngomong ke atasannya kalau saya itu enggak berani ganti gitu loh. Nah, kalau enggak berani ganti, aku punya solusi. Saya suruh teman saya vendor-vendor Bali juga ada untuk mereplace itu. Akhirnya setelah 1 bulan baru ownernya bilang, Mas ini belum dibetulin toh. Loh kemarin saya sudah info ke anak buahnya. Oh ya wes, gimana solusinya ini? Atau perlu saya bayar enggak apa-apa? Itu belum ada setahun. Jalan 9 bulan lah itu. Enggak apa-apa wes, nanti malam setelah toko tutup saya perbaiki. Udah, teman saya berangkat, setengah jam selesai. Terus dia ya sama-sama minta maaf lah. Saya minta maaf karena ada kesalahpahaman dan mereka juga menyadari ternyata anak buahnya juga tidak ngomong ke bapaknya kalau dia nggak berani dan ganti gitu loh. Dipikir ini kok dibiarin saja sama saya. Setelah chatnya itu ya udah, nanti lantai 2 ini sudah habis sewa kontraknya, nanti mau saya pasang juga. Oh, jadinya malah Jadi order repeat lagi. Repeat ya. Jadi itu ya yang jadi spesial after sales ya. Jadi bertanggung jawab sampai berapa tahun kayak gitu? Saya 3 tahun. Wah, lama ya. 3 tahun. Padahal standar pabrik itu 1 sampai 2 tahun. Jangan kasih lebih sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ada trouble bisa menghubungi vendor. Itu pun saya jual sudah harga mahal, ada juga yang lebih mahal dari saya juga ada. Yes, ya tengah-tengah lah Ya ya. tengah-tengah, maksudnya mahal sama murah itu cuman angka. Tapi kalau servis dan kepercayaan itu ya Wih. itu yang awet. Dan bangun itu kan nggak sebentar, lama. Dan saya baru 3 tahun. Untuk membangun kepercayaan itu kan juga lama. Tapi kalau saya salah berbuat itu aja sudah jadi bumerang ya, dan itu langsung meruntuhkan yang saya bangun tadi itu. Makanya tetap saya jaga itu. Walaupun di daerah Wamena dan sebagainya kita tetap bisa ngasih ngasih servis Servis lebih. Tadi aja makanya waktu dateng aja udah telepon. Telepon, iya. Mau masuk telepon. Berarti kan kelihatan respon time-nya masih dihandle semuanya sendiri. Iya, masih dihandle saya sendiri. Iya. Apa gak pusing Mas? Lebih pusing kalau nggak punya pekerjaan. Iya. Benar juga. Betul. Kalau mending stres banyak kerjaan daripada stres nggak ada kerjaan. Nah gitu, itu, Mas, ya. karena pernah ngalami semua. Nggak ada kerjaan. Iya. Kalau ini Mas, masih terkait TikTok. Ya. Kalau buat pengusaha UMKM, apalagi kalau zaman sekarang kan kayaknya wajib ya, main di sosial media untuk makin memperkenalkan produk atau jasa kita. Kalau tips buat pemula ngubah gimana pede ngomong di kamera, gimana nanti itu naruh produknya, kalau tips dari jenengan gimana? Jadi salah satu teman saya yang di Surabaya itu dia sempat dia punya usaha yang sama kayak saya. Gede itu sudah kelasnya nasional lah. Oh, nasional juga. Tapi masalah sosmed memang dia ngakui saya lebih maju lah di sosmed, di TikTok terutama. Dan setelah dia kepo-kepo ke beberapa orang akhirnya bocor. Bocor kenapa kok saya bisa seperti itu lah. Salah satunya saya dulunya itu aktif di dunia peran dulunya. Sering manggung. Saya pernah tembus di audisi pelawak TPI waktu itu. Oh iya tuh Mas. Sampai Jakarta saya pernah.
Berarti Terus zamannya Bajai apa-apa itu bukan? di bawahnya di tahun 2008. Sebelumnya itu malah season ya? 4, iya. Oh, lebih senior berarti zaman ya. Enggak di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya maksudnya setelahnya. Iya, setelahnya. Oh alah. Iya, di tahun iya. setelahnya. Terus tahun 2012 saya aktif di stand up comedy juga. Terus sampai tahun 2016 karena saya harus membangun bisnis itu saya vakum sudah. Gitu, jadi ngonsep, nulis, kemudian bikin humor sedikit-sedikit itu sudah Udah biasa. Sudah biasa sudah ya. biasa lah. Mungkin ya untuk kepercayaan diri itu dibangun tuh enggak seketika. Tapi Tipsnya gimana? kalau tipsnya misalkan aku itu malu, misalkan kondisi malu. Iya. Saya pernah juga ditanya sama beberapa vendor, "Weh gak izin tiktokan wong wis tuwek." Aku izin gak di duit aku. Iya ya. betul. Jadi itu. Jadi saya orang yang mungkin sama tetangga itu enggak terlalu berbaur tapi saya enggak pernah mengganggu gitu loh. Tapi kalau ada tetangga yang kesusahan saya siap bantu. Nah, ya makanya itu kalau saya enggak di duit ki engko isin gak iso ngewangi kalau ada gitu lah. Jadi gitulah. Jadi lebih baik saya malu dicap gak duwe isin di depan kamera atau apa. Karena memang basicnya saya udah seperti itu. Kalau beberapa orang yang kenal kok pede yo. Pede. Ya karena dulunya saya aktif di dunia peran, di panggung itu udah kelilingan. Jadi enggak malu. Cuman kalau untuk ngadep kamera atau ngonsep jangan sekali-kali langsung apa ya. Kalau bikin konten itu enggak terkonsep, harus dikonsep. Ditulis dulu. Oh, berarti nggak spontanitas. Sebenarnya Nggak kontennya spontanitas. jenengan itu nggak spontanitas ya? Ada konsepnya. Ada konsepnya. Saya konsep, saya tulis. Seperti saya kan akhirnya kenal Bu Dendi itu, Bu Dendi. Iya. Sempat tanya, "Om, punyamu itu nggak konsten dia ya di konsep?" Iya, saya konsep. Oh, kalau aku langsung gitu loh. Tapi seperti sekarang sudah Bu Dendi sudah Konsep. terkonsep bagus sekarang udah bagus. Kalau mungkin ya itu kan dari karakter orang masing-masing kan dia bisa spontan bagus. Ada Kalau juga. saya enggak bisa karena sudah enggak terlatih yang kalau dulu waktu di panggung ya tas nimpali opo langsung iso gitu. Karena sudah lama vakum lebih ke desain lebih akeh menenge enggak akeh ngomongnya ya itu akhirnya harus dilatih lagi dari awal. Tapi dasarnya tetap ada. Kalau ngomongin tentang konsepnya sendiri, sebenarnya apa sih yang ditulis Mas? Apa skrip lengkap? Apa poin-poin kalau jenengan model yang gimana? Pertama saya di poin-poin dulu. Oke. Jadi hooknya apa, kemudian nanti membahas apa, terus endingnya itu harus yang puncak. Endingnya itu benar-benar bisa ngasih, bukan puncaknya itu bukan ngasih kesimpulan, tapi ngasih pertanyaan lagi. Biar apa? Biar banyak komen. Oh. Jadi saya nggak ngasih solusi yang sudah pasti, tapi solusinya ngambang. Biar terjadi perdebatan di komen-komen itu, akhirnya kontennya bisa naik karena ada Komen-komen engagement, itu ada ya. komen-komen itu. Oh, jadi kalau bisa ngundang kontroversi lah di Ya endingnya. dikit-dikit ya. Seperti saya pernah bikin konten tentang kenapa saya nggak menyewakan untuk acara Soundwork gitu loh. Heeh. Nah itu saya jelaskan ya karena pasar saya nggak di situ dan sebagainya saya jelaskan. Dan ini juga bisa merusak barang saya kalau gini-gini. Itu pun kalau kita ngomong fans Soundwork sama yang pro sama kontra kan sering serang-serangan. Oh, iya, Nah, iya, itu iya, ya udah saya lihat mereka di komen serang-serangan aja wis. Oh, jadi yang rame apa horeg, terus horeg dipakai buat konten itu Betul, bisa ya, relevan bisa. sama kita apa produk kita apa. Ya sebenarnya nggak harus kita jualan di kita terus itu malah nggak jadi sesuatu yang ngikut sama gelombang yang sekarang apa. Misalkan nanti ada yang viral misalkan penahanan ijazah yang dulu itu misalkan. Oh, iya. Kita bisa bikin konten tentang videotron tapi soal itu. Contohnya gimana Mas? Kalau misalnya yang terakhir kan memang tentang ijazah itu ditahan. Ya. Kalau dihubungin sama Videotron kan aku nggak kebayang Videotron sama ijazah ditahan. Ya kan dari kru kan bisa. Heeh. Jadi sekarang konten itu nggak harus si owner atau ngundang beberapa artis jadi brand ambassador-nya ini kan. Oke. Tapi sekarang usaha-usaha ini malah dari pegawai-pegawai sendiri yang ikut konten. Jadi kru kita diajak bahwa nanti dibikin sebuah skrip semacam drama ya, ngelamar kerja di Videotron seperti apa. Itu jadi ijazahnya nanti disimpan buat apa itu masih bisa nyambung nantinya. Oh. Jadi tetap ada ini kru Videotron. Nah, gitu. Lamar kerjaan. Lamar kerjaan gitu. Akhirnya bisa ikut tren, algoritma tren tentang Betul. ijazah itu jadi keluar Iya. juga di situ. Iya.
memanfaatkan tren itu juga ya. Meskipun nggak langsung nyambung. Nggak langsung nyambung. Sama videotronnya. Oke. Tipsnya untuk yang masih malu atau kagok ngomong di depan kamera itu Ya. gimana? Kalau saya ngomong di depan orang mungkin udah terlatih ya di panggung. Tapi pernah saya ikut audisi dan ngomong di depan kamera, canggung banget. Malah ndak, wah teng pleketot lho Mas. Bahasane arep noto omong apa, iku nggak iso, ngomong apa nggak iso. Akhirnya ya itu cari-cari referensi gimana ngomong di depan kamera lancar. Ternyata tuh ada aplikasinya. Oh, ada aplikasinya? Iya. Gimana itu Mas? Ada yang namanya teleprompter gitu loh. Oh. Nah, kita tulis ketikan di situ dan kita menghadap langsung seakan-akan kita tuh ngadap di kamera dan itu sebenarnya baca. Itu awal-awal saya ngonten seperti itu. Jadi pakai teleprompter. Sekarang yang di CapCut sudah ada itu teleprompter. Teleprompter itu, tapi sekarang udah malah jarang pakai karena udah terbiasa. Ya sudah terbiasa. Tapi awalnya bisa dilatih mulai pakai teleprompter itu. Ya justru di kamera jauh lebih hasilnya maksimal karena apa? Karena kita ngomong di kamera, salah sedikit kita bisa ulang. Kita bisa edit, kita bisa potong, kita sempurnakan jeda-jeda yang itu bisa hilang semua itu. Makanya dengan konten sosial media ini justru mendukung kita untuk meningkatkan bisnis itu sangat menunjang dengan adanya keberadaan sosial media ini. Kita harus sering konten dengan kambing Mas, biar orang tahu sama jualan kambing Mas. Iya. Oke. Nanti kadang-kadang Mas, kalau pas podcast ini bawa kambing di sini. Iya di dalam ya. Mbak Mbak gak apa-apa wes. Tapi kalau lebih enak pakai satenya. Oh iya. Oh iya itu bisa juga, Ide bagus. Sayangnya sekarang belum ada. Iya benar. Oke Mas, terima kasih udah mampir. Semoga usahanya makin berkah. Amin. Nanti teman-teman apa nama akunnya Mas? Kalau mau berkunjung? Kalau di TikTok di Holiksan, kalau di Instagram di Singha Multimedia, atau akun pribadi saya juga ada. Barusan netas, maksudnya baru bikin. Pecah telur. Iya. Nanti akan kita tulis juga di deskripsi. Terima kasih. Teman-teman, artinya apa ya Mas Holik ini dari tadi apa sebatang kara bahasa jenengan ya? Iya, sebatang Dari kara. sebatang kara bisa berubah dengan sosial media, TikTok yang hari ini lagi in, YouTube juga bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bergerak ya Mas. Gitu Mas Holik ya? Ya betul. Sama Kata-kata sama apa? ini, jadi saya tuh pernah seliweran di FYP ya, dokter siapa? Riu Hasan. Oh Dokter Hasan Pernah bilang bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang bekerja keras, tapi orang yang beruntung. Oke. Nah tapi kalau kita berpikir seperti itu berarti sukses berarti cuman keuntungan, Iya cuman nggak bisa beruntung. diusahain tuh. Ya, ternyata tuh beruntung itu ada rumusnya. Oh. Ya, keberuntungan atau privilege dari Tuhan kan. Keberuntungan berarti privilege dari Tuhan. Berarti Tuhan memberikan privilege kita itu apa? Satu, mungkin kita rajin ibadah. Mungkin kita rajin sedekah. Kita enggak ngelawan orang tua. Kita enggak ganggu tetangga atau enggak ngusik orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu bisa jadi privilege kita. Yang setelah kita berusaha ternyata dapat keberuntungan tadi. Ya. Jadi ada ilmunya keberuntungan. Jadi keberuntungan itu enggak random, tapi bisa diusahakan. Bisa sebenarnya. diusahakan. Kalau keberuntungan versinya Mas Holik, kalau coba di review, di flashback apa? Yang bikin beruntung. Kunci keberuntungannya Mas Holik. Kunci keberuntungan. Kunci beruntungan mungkin ini saya disupport sama istri satu. Oke, istrinya masuk frame. Istrinya di luar ya. Jadi supportnya bukan di pekerjaan tapi setidaknya tidak mengganggu pekerjaan itu sudah mensupport. Oh. Jadi saya bisa fokus untuk bekerja, lalu fokus untuk me time. Ya, jadi kadang pria itu tidak bercerita tapi diam-diam pegang stick PS ya. Mancing stick PS ya. Berarti kalau membiarkan suami main PS itu sebenarnya mensupport suami. Karena sumpek kerja Semakin sering megang PS itu berarti lagi sumpek-sumpeknya. Pertanda. Berarti masih sering hobi main PS sampai sekarang? Masih. Dulu saya sempat punya rental PS juga tapi kukut. Oke. Itu membuktikan bahwa hobi tidak bisa dibuat pekerjaan itu ya Oh itu. Iya benar juga. Itu keberuntungan terus mungkin ya itu sedekah gitu. Sedekah juga ya. Iya. Walaupun sedekah tidak jadikan acuan kalau aku harus nyumbang sekian nanti saya harus minta ke Allah sekian enggak. Tapi sedekah itu untuk saya berpikir sedekah bukan untuk
untuk menambah rezeki, tapi untuk mengamankan saya dari bala karena pekerjaan saya ini penuh resiko. Oh gitu. Iya, baik di saya maupun di tim saya. Resikonya apa? Kalau resikonya ya ketipu ataupun tidak gagal bayar ataupun di pengadaannya ada kasus. Lalu juga timnya kan penean. Sering naik ya, namanya resiko kecelakaan kerja walaupun sudah pakai APD itu juga pasti ada gitu. Jadi saya tetap rajin itu. Itu kata Gus saya dulu, sedekah itu ya salah satunya menolak bala. Walaupun jangan beranggapan kau yang rajin sedekah terus kau tambah sukses, ojo. Tapi saya lebih yakin kalau sedekah itu untuk menolak bala. Menolak bala. Caranya seperti apa kalau yang biasa dilakukan oleh Mas Kholik? Saya itu terinspirasi dari temen. Waktu event di Blitar, dia cerita kalau di Blitar itu ada pengusaha yang tiap bulan mengeluarkan sampai berapa ton beras dikirim ke orang-orang yang nggak mampu. Setelah itu saya tahun 2022 waktu bisnis mulai lumayan lah, event mulai ada, coba saya mau mulai terapkan di tetangga sekitar 4 kakak, 4 rumah yang 5 kiloan itu. Sekarang sudah sampai 800 kilo sebulan. Banyak ya Mas? Belum sama beberapa minyak sama sembako lainnya lah. Itu saya terapkan di situ. Dan kalau bilang kepaksa ya harus dipaksa. Karena kalau sedekah nunggu ikhlas itu enggak sedekah-sedekah ya. Karena alhamdulillah sudah dapat peningkatan rezeki ya harus dibagi. Gitu. Berarti konstan terus atau seperti apa? Atau pas lagi ada omset gede semakin dinaikkan atau gimana? Pernah waktu tahun lalu itu waktu sepi itu gak ada untuk dikeluarkan. Ya akhirnya kita jual aset untuk sedekah. Untuk tetap ngeluarin. Sampai jual aset untuk sedekah? Jual emas. Kita jual emas, yang penting sedekah lancar. Gitu. Dipaksakan. Gitu. Tapi iya cara maksa kan sampai jual aset itu. Jadi ya karena yang rutin itu jadi kebiasaan, yang kebiasaan itu kalau ditinggalkan jadi gak enak. Iya. Ono sing kurang aneh Ono sing gitu kurang. ya rasanya. Kita doakan semoga Mas Kholik makin sukses, Tambah banyak yang tambah di-share. banyak yang disedekahkan ke Iya, orang-orang tetangganya. Sampai syukur-syukur sampai Blitar sini Mas ya. Tapi ada ongkirnya. Terima kasih teman-teman udah nyimak sesi bersama Mas Kholik. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.